Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari Rabu 5 Februari 2025 berjudul Nyanyian Burung. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ellen adalah anak yang berbakat. Dia memiliki watak yang ceria dan penuh harapan. Dia suka bersosial, berani, tegas, dan tekun. Dan karena kecintaannya untuk belajar, cepat tanggap, dan ingatannya yang kuat, orang tuanya memiliki harapan yang tinggi untuk masa depannya. Kemudian ketika dia berusia 9 tahun, seorang teman sekelasnya dengan marah melemparkan sebuah batu, mematahkan hidungnya dan merusak wajahnya. Dia terbaring koma selama 3 minggu dan hampir mati. Pada tahun 1836, hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Ellen sendiri menulis, setiap fitur wajah saya tampak berubah. Pemandangan itu lebih dari yang dapat saya tanggung. Pemikiran untuk menanggung kesialan sepanjang hidup saya tidak dapat dipikul. Saya tidak dapat melihat kebahagiaan dalam hidup saya. Saya tidak berharap untuk terus hidup dan tidak berani mati. Karena saya belum siap. Kita dapat membaca kutipan ini dalam Spiritual Gift jilid 2 halaman 9. Saudara-saudaraku, gantinya menjadi anak yang kuat dan mandiri, dia malah menjadi lemah, penakut, dan menjadi putus asa. Teman-temannya menjauhinya. Kesehatannya sangat lemah, sehingga dia tidak bisa bersekolah terlalu lama. Dan kemudian tidak dapat mengingat apa yang dia telah pelajari. Tangannya gemetar hebat sehingga dia tidak dapat menulis. Dan ketika mencoba membaca, huruf-huruf dalam bukunya akan menyatu dan dia menjadi pusing lalu kemudian pingsan. Sekitar 50 tahun kemudian, dia mengunjungi lokasi tempat dia mengalami kecelakaan dan menulis. Kemalangan ini yang untuk sementara terasa begitu pahit dan sulit untuk ditanggung.
telah terbukti menjadi berkat terselubung. Pukulan kejam yang merusak kebahagiaan duniawi adalah sarana mengarahkan pandangan saya ke surga. Saya mungkin tidak akan pernah mengenal Yesus jika bukan karena kesedihan yang menyelimuti tahun-tahun awal hidup saya yang menuntun saya untuk mencari penghiburan di dalam Dia. Dan kemudian menceritakan kisah tentang seekor burung yang tidak mau menyanyikan lagu tuannya. Saat sangkarnya penuh cahaya terang, tetapi saat tuannya menutup sangkarnya, burung itu mendengarkan lagu tersebut sampai ia mampu menyanyikannya sendiri dengan sempurna. Sejak saat itu, dia bisa menyanyikan dalam terang. Demikianlah Tuhan berurusan dengan milik ciptaannya. Dia mempunyai sebuah lagu untuk diajarkan kepada kita, dan ketika kita telah mempelajarinya di tengah-tengah bayang-bayang penderitaan yang mendalam, kita dapat menyanyikannya selamanya. Kita dapat membaca kutipan ini di dalam Review and Herald 25 November 1884. Ellen menjadi pemimpin rohani dan penulis yang produktif. Carilah nama Ellen G. White dan Anda akan menemukan bahwa dia mempunyai keistimewaan dalam hal memiliki lebih banyak buku-buku yang diterbitkan dibandingkan dengan penulis Amerika lainnya dalam sejarah. Luar biasa bukan? Tuhan dapat mengambil segala kecacatan yang Anda miliki dan mengubahnya menjadi sebuah peluang. Percayalah padanya. Kai Kusma. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami sepanjang kami belajar. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu tentang kesaksian Ellen G. White. Kiranya Tuhan membantu kami mengerti apa yang telah kami pelajari, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami walaupun kami memiliki kekurangan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemirsa dan saudara-saudara yang belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di setiap langkah yang mereka ambil. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dan kiranya jika mereka memiliki pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.